Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam lindungan dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan lindungi diri supaya tidak terpapar COVID-19. Baik, pada kali ini akan kita coba lagi evaluasi progres, kesimpulan, dan abstrak. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah melakukan evaluasi progres judul, pendahuluan, metode, dan pembahasan. Maka pada kali ini akan kita evaluasi progres, kesimpulan, dan abstrak. Baik, kita mulai daripada kesimpulan. Kesimpulan itu sesungguhnya adalah statement atau pernyataan penulis berdasarkan temuan-temuan atau sesuatu hal yang ada dalam pembahasan. Jadi statement atau pernyataan penulis tentang apa? Tentang temuan-temuan atau sesuatu hal yang dibahas di dalam pembahasan. Itulah yang disebut dengan kesimpulan. Deskripsi ringkas tentang pembahasan itu yang disebut dengan kesimpulan. Di kesimpulan itu bukan berisi di dalamnya, ditulis di dalamnya dengan sub-sub judul, tapi dia ditulis dengan kalimat-kalimat yang mengalir di dalam alinea. Oleh sebab itu, kesimpulan bukan pula mengcopy paste salah satu alinea yang ada di dalam pembahasan. Jika itu yang dilakukan berarti salah kaprah, dan itu pun bukan disebut dengan kesimpulan, sebab kesimpulan itu mendeskripsikan secara singkat tentang apa, tentang temuan-temuan atau apa yang dibahas di dalam pembahasan. Jika hanya satu alinea saja yang kita copy paste kemudian kita jadikan itu kesimpulan, berarti tidak menjadi wakil atau bahagian daripada kesimpulan itu yang utuh. Kita lanjutkan. Dalam membuat sebuah kesimpulan, tentu ada kata kuncinya. Di antara kata kunci yang berlaku dalam membuat kesimpulan itu biasanya bahagian pertama itu menjelaskan tentang mengapa sesuatu itu terjadi, mengapa sesuatu itu berlaku, dan seterusnya. Kemudian pada bahagian yang kedua menyatakan ada pernyataan ternyata, sekalipun tidak ditulis, ternyata itu dalam sebuah kalimat. Oke, di tangan kita sudah ada contoh artikel. Baik, dalam contoh ini akan kita lihat mana yang menjelaskan tentang mengapa tadi dan mana yang berkaitan dengan statement ternyata tadi. Oke, di kesimpulan itu ada 3 alinea. Alinea 1 dan alinea 2 di kesimpulan itu menjelaskan tentang mengapa tadi. Coba lihat kalau tidak percaya. Dia menjelaskan tentang kerajinan amnesia. Kemudian kerajinan amnesia itu sudah bagaimanakah dia. Nah, pada alinea ketiga inilah yang disebut dengan statement ternyata tadi. Sekalipun tidak ditulis, tidak ditemukan kata-kata ternyata, tetapi kita sudah dapat melihat ada statement itu di dalam ini. Coba kalau kita letakkan kata ternyata Kas telah berhasil merubah pola pikir dan seterusnya. Tapi tanpa kita taruh pun kata ternyata, kita sudah bisa menangkap Kas telah berhasil bla bla bla. Jadi ada 2 statement yang perlu kita perhatikan dalam menulis kesimpulan. Pertama, menjelaskan sebuah situasi, kondisi, kemudian
menyimpulkan situasi dan kondisi itu dengan seperti ada kata-kata ternyata di dalamnya. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, kita bahas tentang abstrak dan evaluasi abstrak yang sudah ditulis. Sesungguhnya antara abstrak dan kesimpulan itu jauh sekali berbeda. Kalau abstrak ditulis di awal daripada sebuah artikel, artinya dia berada di bawah judul, sedangkan kesimpulan kita tulis sebelum daripada referensi, dia juga berada di bagian bawah. Berarti satu berada di bawah judul, yang satu lagi berada di atas referensi. Nah, oke. Kalau kesimpulan tadi dia menjelaskan tentang temuan-temuan atau apa yang dibahas di dalam pembahasan. Itu kesimpulan. Sementara abstrak bukan demikian. Abstrak adalah karena letaknya di atas, dia bagian yang paling utama terdahulu dibaca oleh pembaca, maka abstrak itu berisi adalah gambaran singkat tentang apa? Tentang keseluruhan daripada artikel itu. Nah, oke. Jadi gambaran keseluruhan daripada artikel itu adalah abstrak. Gambaran keseluruhan itu ditulis dengan sesingkat-singkatnya, seminimalisnya. Bahkan kita kemarin menyetujuinya adalah sejumlah katanya 150 sampai 250 kata. Berarti minimalis banget gitu. Nah, dia ditulis dalam alinea bukan dalam bentuk alinea, tetapi dalam bentuk satu kesatuan dalam satu spasi. Oke, biasanya dalam penulisan abstrak itu orang memakai beberapa gaya. Di antaranya ada gayanya seperti ini. Artikel ini membahas terkait dengan bla 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 bla. Itu gaya yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menemukan dalam penulisannya seperti ini, di mana penulis menjelaskan sesingkat-singkatnya dan seminimalisnya, mulai dari sebuah masalah penelitian, kemudian dengan apa data dikumpulkan, dan apa hasil temuannya. Nah, ada dengan gaya seperti itu, tapi ditulis dengan sesingkat-singkatnya, diinformasikan dengan sesingkat-singkatnya, karena kita terbatas tadi dengan jumlah kata tadi. Kemudian yang ketiga, ada juga yang menulis tentang temuan-temuan penting dari sebuah apa yang sudah diurai di dalam kerangka penulisan atau dalam rangka keseluruhan penulisan artikel tadi. Itu tentu yang terpenting itu adalah menjelaskan atau mengangkut, membawa temuan-temuan yang ada dalam penulisan itu ke dalam sebuah abstrak tadi. Di temuan-temuan itu kita jelaskan di dalam sebuah abstrak, tentu tidak terlepas daripada terlebih dahulu menjelaskan tentang permasalahannya. Nah, oke. Kita lihat di dalam abstrak yang sudah ada di tangan kita. Ini adalah gaya yang nomor 3. Hanya menjelaskan temuan-temuan penting yang sudah ada, yang sudah ditemukan di dalam sebuah tulisan artikel itu. Jadi temuan-temuan itu barangkali belum banyak diulas, dibahas oleh orang. Makanya si penulis hanya memuat, mendeskripsikan tentang temuan-temuan yang terpenting itu ke dalam abstraknya. Itu diantaranya. Nah, abstrak yang ada contoh di tangan kita itu adalah seperti yang nomor 3 tadi gayanya, yaitu mengangkut bahagian-bahagian penting yang ada
ditemukan di dalam pembahasan tadi. Karena apa? Karena dia ingin menonjolkan bahwa itu belum banyak dibahas oleh orang dan itu bahagian yang terbaru yang perlu diketahui oleh si pembaca. Oke, mungkin demikian saja yang perlu kita evaluasi. Mudah-mudahan dengan evaluasi progres ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Oke, sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan dan bentengi diri daripada pandemik COVID-19 ini. Mari kita berdoa semoga pandemik COVID-19 ini cepat berakhir. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala sesuatu bisa kita diskusikan di dalam fasilitas ruang komentar. Silahkan diajukan di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.